saya turun ke sini itu satu mencari ketenangan, yang mudah-mudahan dengan ketenangan itu apapun yang kita cari, apapun yang kita menjadi tuntutan kita harus kita ketahui, yang mudah-mudahan dengan ketenangan bisa terbuka gitu. Bahwasanya orang ini sudah puluhan tahun tinggal di hutan. Nah, ini bangunan ini ada 2 lantai. Jadi satu di bawah, satu di atas. Jadi kalau di atas lebih view-nya itu lebih dapat. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makhluk itu selain dari kita ada juga gitu makhluk-makhluk yang lain gitu. Kalau yang pernah gitu secara ini ya ular, cuman kesininya berubah jadi perempuan itu ada. Itu awalnya itu karena di sana itu ada penebangan kayu di sumber mata air gitu. Jadi kayak dia itu datang ke sini, dia minta ngikut tinggal dulu di sini seperti itu. Jadi pertama dia datang itu bentuknya ular. Terus pas ini jadilah sosok perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah teman-teman, sekarang saya bersama rekan-rekan lagi berada di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Yang mana di video sekarang saya berkunjung ke orang sakti, orang spiritual yang tinggalnya di tengah hutan. Pada umumnya kebanyakan orang-orang spiritual, orang-orang yang mempunyai kelebihan itu tinggalnya menyendiri, menyendiri. Entah itu apa alasannya, mungkin nanti kita akan tanya kepada narasumber. Nah, alhamdulillah juga saya mendapatkan rekomendasi tempat ini dari channel Rizkuna Channel. Nah, jadi teman-teman semua boleh di subscribe, boleh ditonton juga. Nah, jadi sedikit informasi bahwasanya orang ini sudah puluhan tahun tinggal di hutan. Dan beliau juga mempunyai kelebihan atau mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa simak video ini sampai dengan tuntas. Kenapa beliau bisa tinggal di tengah hutan yang notabene ini jauh sekali dari pemukiman. Jarak dari pemukiman ke sini kurang lebih ada 5 km. Nah, jadi biar tidak gagal paham, tonton sampai dengan tuntas. Saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini, rezekinya mudah-mudahan luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Dan tidak lupa pula, tolong di follow sosial media saya di bawah ini. Kita ramaikan biar teman-teman bisa tahu updatean apa yang akan ditayangkan. Jadi kita lanjut saja ke videonya. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut saja menuju narasumber yang berada di sebelah sana. Yang mana untuk mencapai tujuan kita cuman melewati jalan setapak ini ya. Nah, kalau musim hujan mungkin ini jalannya sangat licin ya. Nah, sebelumnya saya bersama rekan-rekan telah memarkirkan motor di sebelah sana, dan tujuan kita perjalanan dari sini biar teman-teman tahu ya bahwa kita ini bukan settingan ya, dan ini real bener-bener rumahnya berada di tengah hutan yang jauh dari keramaian ya. Sebelumnya kalau dari jalan kendaraan motor ya, jalan raya itu sebelah sana, dan dari sana ke sini ada kurang lebih setengah kilometer ya. Nah, jadi biar teman-teman tahu ya, jadi jalan ini hanya dilewati dari narasumber tersebut. Jadi jarang sekali orang-orang yang lewat sini. Sedikit informasi, saya mendapat rekomendasi dari Kang Hakim yang punya channel Rizkuna Channel, bahwa beliau ini sudah lama sekali tinggal di sini ya. Beliau mempunyai ilmu kesaktian yang sangat luar biasa. Mungkin dalam artian beliau punya kelebihan ya, maksudnya bukan bukan kesaktian yang di luar nalar gitu. Jadi itu hanya bahasa biar wow gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa simak pembicaraan kita nanti sama narasumber, dan itu sudah kelihatan ya kalau dari sini. Kalau ini mungkin bangunan ya sebelumnya kita udah survei terlebih dahulu. Kalau ini bangunan lebih ke dapur ya. Nah, jadi ini hanya dihuni oleh
satu keluarga yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, mungkin teman-teman juga mendengar sayup-sayup suara kendaraan karena emang kalau dari jalan raya kita jaraknya setengah kilo ya. Cuman kalau dari perkampungan tetap jauh. Waduh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini benar-benar real, tidak ada lagi rumah. Dan ini hanya dihuni oleh satu keluarga. Aduh, ada guguk Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah rumah dari narasumber yang akan yang sana mungkin. Kalau ini lebih ke peternakannya narasumber ya. Masya Allah. Dan kalau ini tadi katanya inilah bangunan dapur ya. Dapur yang sehari-harinya mungkin ini masih suka dipakai. Ya, kalau di kampung-kampung seperti ini, kalau di hutan seperti ini ya. Jadi airnya itu, nah kalau bahasa Sundanya dijobong tuh teman-teman. Nah, ini dapur dan ini benar-benar menyatu dengan alam ya. Nah, ada guguk nih. Jadi mungkin guguk ini untuk menjaga dari serangan-serangan ya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah aman. Nah, ini teman-teman sudah kelihatan ya. Jadi kalau ini bangunan peternakan dari narasumber, dan kalau untuk rumahnya itu sebelah sana tuh. Masya Allah. Jadi ini benar-benar menyatu dengan alam teman-teman. Nah, saya sudah memarkirkan kendaraan kita di sini, dan tadi sengaja pembukanya dari sana biar teman-teman tahu ya. Nah, kalau untuk alamnya ini, wow, sangat indah sekali dan udaranya sangat segar ya teman-teman. Nah, ini bangunan ini ada 2 lantai. Jadi satu di bawah, satu di atas. Jadi kalau di atas lebih view-nya itu lebih dapat. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Alhamdulillah. Oh iya, siap Bu. Dan alhamdulillah narasumber juga ada. Dan kita sebelumnya telah izin terlebih dahulu ya. Dan kalau di sini nih tanaman-tanamannya sangat luar biasa ya, walaupun di hutan tapi ini bersih sekali halamannya. Assalamualaikum Kang Damang. Alhamdulillah. Sareng Kang Imron. Alhamdulillah. Mungkin kan saya pengen silaturahmi bersama rekan-rekan sekaligus pengen ngobrol-ngobrol. Tapi mungkin saya nunggu teman-teman dulu Kang. Iya. Iya. Dari mana? Saya dari Majalengka Kang. Majalengka. Kalau teman-teman ada yang dari Losari, Cirebon dan Banjar. Tapi sehat Kang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, terima kasih Kang ya. Ya. Sambil nunggu teman saya, jadi kita akan lihat-lihat dulu ya di sekeliling. Dan ini benar-benar menyatu dengan alam dan udaranya sangat sejuk. Wow. Nah, ini adalah lantai 2 tempat pertemuan ya di sini. Nah, ini kalau belakangnya seperti ini nih. Jadi nggak ada rumah lagi nih. Cuman ya hutan-hutan seperti ini nih. Ini kalau untuk belakang seperti ini. Ini ke bawahnya sungai, katanya sungai, dan ke sana itu pasir apa ya? Cuma tadi udah nanyain. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang dengan pemilik rumah ya. Saya akan nunggu teman dulu di sini nih sambil ngopi. Jadi kalau bahasa Sunda mah enakeun di sini tuh. Ngadem. Masya Allah. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di kediamannya Pak Imron ya. Yang dimana Pak Imron ini orang yang sangat begitu pemberani sekali. Jadi Pak Imron ini tinggal di tengah hutan hanya dengan anak istrinya ya Pak ya? Iya. Berarti di sini ada berapa anak kalau boleh tahu Pak? Kalau yang netap 2. Yang netap kalau di yang sini. netap 2. Kelas 8 ya. Berarti SMP ya, kelas 8, terus yang kecil itu baru masuk SD, yang perempuan. Ya mungkin sebelum kita melakukan pembahasan selanjutnya, mungkin kita pertanyakan kabar terlebih dahulu. Gimana Pak Imron kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi saya begitu penasaran sekali Pak dengan area lokasi di sekitaran rumah Pak Imron. Jadi saya menyelusuri jalan dari jalan raya ya. Saya menurut kabar informasi dari masyarakat, katanya di tengah hutan
ada salah satu warga itu hanya tinggal dengan anak istrinya saja. Wow, saya tertarik untuk mendatangi lokasi ini. Dan ternyata setelah kita mendatangi jalan, termasuknya jalan kecil ini ya Pak ya? Iya. Jalan kecil ini ternyata di sini memang benar ada sebuah bangunan, yaitu rumah, yang dimana rumah ini disinggahi oleh 4 orang berarti apa ya? Iya. Satu kepala keluarga, yaitu dengan Pak Imron. Nah, yang membuat saya tertarik jadi seperti itu Pak. Nah, kalau boleh tahu ini Bapak di sini berarti sudah berapa tahun Pak? Awal mulanya seperti apa, saya pengen tahu alur ceritanya. Iya. Makasih ya atas kedatangannya. Semoga apa yang kita jalankan selama ini mendapat ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan selama ini menjadi keberkahan buat kita semua. Jadi kalau bicara awal mula ya, awal mulanya saya kesini itu karena hanya satu unsur, kita mencari ketenangan. Itu kok, nggak ada yang lain. Gitu, kita mencari ketenangan karena kita ya yang namanya realita kehidupan lah, kehidupan di luar seperti apa kan seperti itu. Jadi kita kejarnya ke arah lebih ketenangan gitu, nggak ada tujuan dan maksud yang bukan ya. Gitu. Awal mulanya seperti itu. Dan saya di sini kurang lebih ya, golongan udah 7 tahun, tinggal di sini kurang lebih 7 tahun. Cuman kalau netap sama istri itu bisa dibilang baru 4 tahun ya, semenjak di saung itu 1 tahun, ini kan baru 3 tahun nih. Saung yang ini baru 3 tahun usianya. Di sana 1 tahun dulu tinggal tuh di saung yang sebelah yang di sana. awal kita. Yang di awal itu gitu. Karena ya itu istri awalnya nggak mau juga. Ya maklum, dia kan masih muda lah, anggapan seperti itu, masih pingin hidup dengan tetangga, berdampingan dengan manusia ya, dengan orang-orang gitu kan. Awal mulanya seperti itu. Berarti sebelum kesini tinggal di, saya tinggal dulu di Bahara. di Bahara. Berarti dekat dengan Beda desa, Oh, beda beda desa. Tinggal di Bahara, kita beda desa. Kalau ini kan desa Panjalu ya. Kalau sebelah sana, jadi dari sini Mudun, itu sebelah sana. Kebetulan kan istri asalnya dari desa Bahara, gitu. Kalau saya asli dari sini, gitu. Asli dari sini. Asli dari sini. Nah Pak, mungkin gini ya, yang setelah kita amati, ini kan kalau dari perkampungan emang benar-benar jauh ya, dan Ya, mungkin listrik juga, ini membentangkan kabel juga lumayan puluhan meter, bahkan sampai ratusan. Dan mungkin kalau tujuan yang tadi Bapak bilang kan menenangkan diri atau misalkan apa, lebih menyejukkan atau gimana, tapi kan yang saya lihat nggak mungkin kalau misalkan Bapak punya keberanian tapi tidak ada apa namanya pendorong atau maksud lain itu. Kalau istrinya kan kalau kita lebih mengomentari sisi hal mistisnya gitu. Jadi kalau misalkan apakah selain bertani, apakah tujuan yang lain itu apa gitu? Ya kalau maaf ya. Ya. Tadi di awal saya tutup kayak gitu karena ya kalau bicara soal kesini kan saya juga agak tabu ya. Agak tabu. Kadang-kadang persepsi orang itu kan beda-beda, pola pikir, persepsi gitu. Jadi kadang saya gimana ya, di sisi lain pingin menceritakan gitu, di sisi lain kadang-kadang kita juga ngeri menceritakannya kan, seperti itu. Emang sih kalau dibilang kita sekedar mencari ketenangan sih nggak juga ya gitu. Emang ada sisi tuntutan ya, tuntutan batiniah kayaknya ya. Ketenangan juga sama tuntutan batiniah gitu. Dan itu awalnya saya juga susah menjelaskan ke istri, itu susah gitu tuntutan itu, karena tuntutan itu nggak diketahui oleh orang lain, cuma diketahui oleh kita sendiri kan, itu oleh saya sendiri gitu. Jadi saya turun ke sini itu satu mencari ketenangan, ya mudah-mudahan dengan ketenangan itu apapun yang kita cari, apapun yang kita menjadi tuntutan kita harus kita ketahui, ya mudah-mudahan dengan ketenangan bisa terbuka gitu, bisa ini. Karena saya berpikir ya prinsipnya di awal ya kita harus tenang dulu lah diri kita gitu,
supaya kita bisa tahu siapa kita, dari mana kita, gitu kan, mau kemana kita juga kan, seperti itu gitu. Terus kalau misalkan gangguan energi gaib ya, mohon maaf saya menjurusnya ke sana. Saya tidak pungkiri bersama rekan-rekan tadi, walaupun siang hari ya, ini energi di sini sangat luar biasa sekali. Dan itu dibuktikan dengan saya sendiri sampai berkali-kali terkena gangguan dari mulai pembukaan, persiapan teknis dan lain-lain. Dan baru kali ini juga Pak gitu. Dan mungkin kalau dari gangguan hal-hal gaib seperti apakah misalkan lamun cek bahasa Sunda jurig Kang, apakah sering bertemu seperti itu nggak di sini? Sedangkan Akang kan sama istri sama anak, mungkin kan kalau yang namanya sama istri sama anak kita mesti penjagaan juga. Terus di hutan juga emang kalau cek bahasa kitanya tempatnya kayak kelar itulah gitu. Iya. Nah, itu ada nggak gangguan-gangguan seperti itu? Ya gimana ya, kalau bisa dibilang ya ada sih, ya ada gitu. Karena gini, kita jangankan di hutan ya, tinggal di perkampungan aja, kalau soal goib itu pasti ada gitu. Kalau soal goib itu pasti ada, apalagi kita tinggal menyendiri gitu. Ya jelas lah gitu kalau gangguan-gangguan kayak gitu. Cuman gini, kalau saya buat di awal ya, buat penenangan ke istri itu, jadi kita alihin sugesti gitu. Kita alihin sugestinya ke apa binatang, apa kayak gimana. Karena kalau diceritain semuanya ke istri itu kan ujung-ujungnya malahan takut juga gitu. Nanti ninggalin gitu. Iya, jangankan istri ya. Kadang saya juga manusiawi kok. Di sisi takut ada. Kita juga manusia gitu, nggak lepas dari rasa takut. Cuman ya kita berpikir positif aja. Jadi nggak berpikir yang lain-lain. Dan adapun itu bentuk apa ya, bentuk kalau saya bilangnya eksistensi ya. Jadi dia memperlihatkan gitu kalau bahwa makhluk itu selain dari kita ada juga gitu, makhluk-makhluk yang lain gitu. Cuman gitu doang kok, sebenarnya nggak ada sistem mengganggu ya. Kalau kita ganggu otomatis mereka juga ganggu kita gitu, karena mereka punya alasan. Yang sering ngeganggu sosok apa Kang? Ya kalau saya sih yang pernah ya, kalau yang pernah gitu secara ini ya paling itu kayak sosok orang tua gitu. Orang tua pakai baju hitam gitu, keliling kebun, itu sih pernah ya saya secara real lihat gitu. Terus ya maaf ya, kalau itu bisa dibilang mimpi dan enggak gitu. Kalau yang ada satu lagi tuh sosok kayak ular, cuman kesininya berubah jadi perempuan, itu ada kok. Biasanya kalau kayak gitu ipri ya Kang? Ya nggak tahu sih gitu ya. Cantik kayak itu Kang? Ya cantik sih. Kalau dibilangin ya, kalau kepalanya orang enggak. Jadi pertama dia datang itu bentuknya ular. Ular terus pas ini jadilah sosok perempuan gitu. Langsung tahu-tahu cering gitu. Iya, jadi sosok perempuan. Itu cantik, yang saya ini. Kadang saya juga disebut tidur karena belum ya, disebut belum tidur ya kayak mimpi kan gitu. Oh, maksudnya datang ke rumah ke sini apa lagi di bawah? Datang ke sini udah semenjak di sini nih. Udah di sini. Itu awalnya itu karena di sana itu ada penebangan kayu di sumber mata air. Gitu. Jadi kayak dia itu datang ke sini, dia minta nginap lah, ngikut tinggal dulu di sini, seperti itu. Ya kita kalau tujuannya baik ya kita baik juga gitu. Tapi kalau mengajak menikah mah enggak berarti? Ya nggak mau sih. Kalau walaupun ngajak ya nggak mau lah. Ngapain kita nikah gitu. Kan kalau gini kan, kalau ya emang kalau dari tekstur alamnya di sini kan ada lembah, ada sungai kecil, dan ada sumber mata air. Itu biasanya dihuni oleh makhluk-makhluk seperti itu, dan salah satunya ya ngipri ya. Dan biasanya kalau ngipri udah menemui seseorang itu katanya pengen dinikahi Kang. Tapi itu nggak ada kembali lagi atau cuma sekali atau berkali-kali? Ya pernah sih, pernah ya. Dia kembali lagi dan dia ya gitulah, katanya sih pingin ya. Gitu, karena dia kalau ininya bogoh, kalau bahasa Sundanya katanya bogoh gitu ya. Ya kan kalau buat saya ya saya udah punya istri gitu kan, punya keluarga, walaupun ya janjinya sih gini kayak gimana, cuman ngapain lah kita berpikir ke sana gitu. Lebih baik kita mengerjakan apa yang
hal-hal yang positif daripada kita berpikir ke sana. Oh, iya. Ya udah saya tolak gitu. Sampai sekarang pun saya tutup, mereka nggak bisa masuk. Kalau yang kayak gitu nggak bisa masuk gitu. Soalnya itu kan energinya ya di samping menggoda iman juga ke kitanya juga nggak baik. Iya. Kan? Nah kalau yang selain ngipri tadi ada hal lain nggak? Ya kalau gini ya, kalau saya jelasin dari awal ya, dari yang pertama itu masuk, gitu. Itu yang saya hasil dari alam ya. Jadi hasil dari perjalanan, karena saya lama ditinggal di sini, kayaknya jadi harus berbaur dengan lingkungan, dengan alam yang ada gitu kan. Jadi itu sebenarnya melewatin beberapa pintu gitu, jadi beberapa wilayah sebenarnya gitu. Kayak yang bekas kandang sapi itu udah beda wilayah. Nah masuk sini ada yang bambu tuh, ada yang tadi katanya ada energi di sana, itu di yang bambu haur itu yang di pinggir jalan, itu sebenarnya udah pintu. Pintu. Nah masuk sini. Pas bambu yang di tikungan. Itu pintu sebenarnya gitu ya, maaf ya, bukan saya ini gitu. Ya, makanya auranya pasti beda. Masuk sini, nah di sini udah pintu lagi. Jadi kenapa saya milih tinggalnya di sini, nggak tinggal di depan sana, nggak tinggal di kandang sapi? Ya karena lihat energinya itu nggak cocok dengan kita. Gitu. Nggak enak sih. Iya, energinya nggak cocok. Makanya saya lebih memilih walaupun di jolok, walaupun di dalam gitu. Tapi energinya nyaman, aman. Kalau udah masuk sini, area dari depan sana tuh pas ujung kebun, udah masuk sini, walaupun siapapun itu pasti nyaman dan aman. Nah kalau untuk daerahnya khusus yang Akang tepiti, namanya apa sih Kang ini? Yang ini kalau ini namanya ini dari dulu ya kebun jati namanya. Jadi blok jati gitu. Tapi nggak ada pohon jati. Iya, walaupun nggak ada pohon jatinya. Ya itu filosofi yang saya bingung itu seperti itu. Kenapa orang tua dulu ini ngasih nama ya blok jati gitu. Ya saya terus tanya-tanya ya ke orang tua ya, kadang ke ua gitu yang usianya lebih ini, dari kapan ini dikasih nama kebun jati. Ternyata dari dulunya kayak gini aja. Ini kan kebun jati ini satu blok ke sini. Ke bawah tuh itu udah masuk Cisaat namanya. Sana kan eyang ya, leluhur. Jadi makom leluhur eyang dalam Arya Wirabaya. Dari di sana tuh yang ujung itu. Terus ke sananya itu udah masuk Pasir Putat namanya. Pasir Putat, Gunung Letik, Pasir Raya gitu. Jadi itu pasir haur yang tadi pinggir jalan itu pasir haur. Nah ini blok jati. Nah saya kejar, kenapa gitu? Saya harus tinggal di tanah yang dikasih nama jati gitu. Seperti itu. Ternyata ketika kita berpikir dengan jernih, ya kita harus tahu ke jati diri kita. Jadi itu siloka ya kan? Iya, ternyata. Ya kalau buat saya sih pas ya buat ngadem. Jadi kita mencari jati diri, ya nggak usah kemana-mana gitu. Di sini aja. Gitu. Di sini aja gitu, duduk di sini. Terus kita jangan lari kemana-mana, jangan jalan kemana-mana, jalannya ke dalam. Makanya kalau di sini leluhur kita itu seperti Eyang Arya Wirabaya, itu bahasanya dalam. Jadi bukan ke makom, mau kemana? Ke dalam. Jadi artian tangan kita nunjuk ini, padahal pikiran kita ke sini bukan keluar. Kenapa dibilangnya dalam? Jadi kita harus berpikir ke dalam supaya tahu siapa kita. Seperti itu sih kalau yang saya tangkap gitu, baik dari sisi cerita alamnya dan seperti itu. Nah, mungkin ini untuk cerita mistisnya mungkin dirasa sudah cukup ya. Nah mungkin ini gimana? Untuk logistik seperti apa Kang? Atau nyetok langsung satu kontainer atau bagaimana? Untuk makanan enggak sih. Sehari-hari gitu. Kalau kita ya kalau dari sisi kebutuhan ya kita aktivitas biasa kok. Kita buat sehari-hari nyadap aren gitu. Kalau waktu tuh ada air ya. Kalau sekarang kan pertanian tuh agak berhenti karena airnya darurat. Seperti beras, lauk pauk. Ya kalau beras ya kita yang utama sih karena kita nggak punya sawah ya kita nyetok gitu buat gambaran 1 minggu lah, 1 bulan kalau beras ya. Kalau soal lauk pauk ya kita diam di kebun ya, diam di gunung gitu. Kenapa sih harus berpikir beli semua?
banyak kok daun singkong, apa yang bisa kita manfaatkan gitu dari alam. Apa aja yang ada gitu, apa yang bisa dimasak gitu. Iya, kalau yang nggak ada di sini baru kita beli, kayak garam. Karena kita nggak punya kan garam, gitu. Kalau mau ngumpulin paling biang keringat ya, itu asin kan, gitu. Setahun itu. Gitu. Jadi garam kita cari, gitu kayak masako kita cari. Berarti kalau anak sekolah itu dianterin, Pak? Dianterin. Kalau dulu ya kalau musim hujan itu dianterin ya terpaksa digendong sama istri. Karena saya akan ngerjain pekerjaan ya baik tani atau jalan raya. Sampai ke sekolah. Ke sekolah. Digendong. Berapa kilo kira-kira? Ya dari sini sih ukurannya 2 kilo ya. Kadang-kadang paling sampai ke jalan raya dititipin sama teman-temannya yang bawa motor gitu. Kalau musim hujan ya, karena motor susah. Mau masuk susah kan. Kayak licin, gimana? Ya? Licin. Gitu. Kalau sekarang sih musim kemarau, alhamdulillah dia bisa bawa motor, jadi bisa pakai motor gitu. Nah kan kalau ini khusus untuk saya dan teman-teman dan mungkin juga untuk yang nonton ya, pelajaran apa sih yang akan dapat dari hidup di tengah hutan kayak gini? Kan kalau yang pada umumnya ya seperti saya kan lebih enakan misalkan di kampung, hidup pikuk dengan orang-orang. Nah mungkin kata-kata dari Akang yang membuat kita mungkin bisa terenyuh lah. Apa sih pelajaran yang akan dapat dari kehidupan yang di tengah hutan seperti ini? Jadi gini, intinya kita dituntut bersyukur ya. Sekecil apapun nikmat yang dikasih sama Gusti Allah ke kita, itu wajib kita syukuri. Karena janji Allah itu yang saya ketahui pasti gitu. Semakin kita banyak bersyukur karena nikmatnya, maka beliau semakin menambah nikmat ke kita. Kalau kita kupur syukur, artian kita nggak mau bersyukur, ya udah, malahan nikmat yang ada dicabut. Itu hikmah yang saya terima. Jadi gini, kayak gini, contoh kecil nih, kita makan, yang kita butuhkan itu kan kenyang gitu. Kayak lauk pauknya aja, ibarat gini, di sini kita cuma punya telur nih, tapi karena kita jauh ke perkampungan, habislah minyak goreng gitu. Kenapa nggak jadi masak gitu? Karena kan alternatifnya gini, kita berpikirnya yang kita butuhkan itu mateng supaya telur bisa dimakan. Makanya kita alternatifnya pakai air lah, bisa digodok pakai air kan mateng juga gitu. Jadi kita lebih larinya ke sana. Kenapa kita harus repot gitu? Harus berpikir ibarat nih mau masak telur harus ada minyak gitu kan. Terus mau makan nih harus ada lauk pauknya ini toh ada daun singkong. Kalau kita lagi nyayur banyak sayuran kan seperti itu gitu. Jadi ya kita di sini ujung-ujungnya ya inilah rasa syukur kita gitu. Kayak ini aja, kayak tinggal ya. Kita tinggal di sini ya, di gubuk gitu kan seperti itu. Toh tujuannya ngapa sih? Yang tinggal di rumah 3 tingkat tetap merem gitu kan. Benar. Ya kita di sini merem. Ya kalau tujuannya sama-sama merem gitu kan. Kenapa gitu? Cuman ya orang di sana ego dan keinginan berbeda-beda. Jadi yang saya dapatkan hikmahnya gini, Kang. Selama ini yang saya rasakan, saya itu merasa capek dengan kalau bahasa Sunda ya, cuman 3 ya. Kahariwang, karingrang, kahayang. Cuman 3 itu yang mencelakakan saya gitu. Kahariwang itu rasa takut. Jadi ibarat kata gini, lah kita nih punya makanan segini, gimana besok? Padahal umur kita belum tentu nyampe besok, gitu kan? Itu sebenarnya. Jadi kita udah berpikir gitu, bagaimana nih besok, gitu kan seperti itu. Siapa tahu kan besok kehendak Gusti Allah, ya kita yang kaya susah malahan lebih, kaya mau lebih malahan susah, karena Gusti Allah itu benar-benar istimewa, gitu. Seperti itu. Jadi ya itu semacam karingrang ya, karingrang, kahariwang itu pun sama, gitu. Kahayang. Padahal yang Gusti Allah kasih ke kita itu sebenarnya Gusti Allah itu benar-benar baik ke kita gitu. Cuman karena kita berfokus pada keinginan, kahayang itu kan keinginan. Jadi apa yang dikasih itu karena nggak sesuai dengan keinginan kita, jadi kita nggak nerima. Padahal yang dibutuhkan itu sebenarnya Gusti Allah itu nggak ngasih keinginan, tapi yang dikasihnya itu kebutuhan. Gitu. Kayak saya, ini saya mau makan.
butuhnya kan kenyang. Ya karena kita di benak ya ingin daging, ingin ini gitu. Padahal makan daging kenyang, makan daun singkong kenyang. Ibarat nggak ada beras, makan ubi kenyang, makan boled kenyang. Sebenarnya yang kita butuhkan itu kenyang buat pertahanan wujud kita gitu. Tapi karena kita terbelenggu sama keinginan, ingin mobil gitu. Ya, kayak ingin makanlah yang enak itu makan ya itu kan soal keinginan ya. Kalau soal enak sih soal rasa ya. Gimana diri kita sebenarnya kalau soal rasa gitu. Kadang yang bilang orang enak belum tentu menurut kita enak juga gitu. Sebenarnya cuman itu doang kok hikmah yang saya ambil. Terus ya dari sisi kehidupan juga kita di sini cuman berbaur sama istri. Nah di sini kita menambah kekuatan dalam menjalin rumah tangga. Karena dengan siapa lagi kita gitu. Kalau saya sakit, kita kan nggak minta tolong ke siapa-siapa ya. Karena di sini cuman kita sekeluarga. Ya otomatis istri ngejagain, istri ngerawat. Istri lagi sakit, kita kembali ngerawat. Sebenarnya ke sana jadi menambah harmoni sih yang saya rasakan gitu. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dan teman-teman, dan mungkin kalau teman-teman yang nonton punya kesimpulan lain boleh nanti ditulis di kolom komentar. Jadi mungkin gini ya, jadi pada intinya kita kembali ke pikiran kita. Iya. Jadi kalau misalkan kata Akang tadi, hidup di hutan itu jangan takut tidak makan. Iya. Allah itu sudah menyediakan. Asal kita itu mau mengolahnya, mau bekerja dan lain-lain. Yang sebatas misalkan kalau di kota makan burger, itu sebatas hanya sampai tenggorokan. Iya. Di sini makan ubi sama sampai tenggorokan juga. Dan keluarnya tetap satu nama ya. Satu nama. Iya, seperti itulah mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Ya terima kasih Kang atas pelajaran keterangan penjelasannya, dan ini sangat banyak sekali hikmah yang mungkin saya dan teman-teman bisa ambil. Dan sampai ketemu lagi, mungkin nanti pengen dilanjut ke konten selanjutnya Kang. Soalnya dari sisi spiritual Akang ini sangat besar sekali energinya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat ya di belakang Kang Imron ini ada sosok harimau putih. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi. Jadi jangan ke lain channel, tetap stay di channel kita di komunitas Kreator Sakti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.